Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah, selayaknya dan wajib bagi kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat tak berbilang. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala macam ujian musibah yang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam marilah selalu dan kita lantunkan, dawamkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu melantunkan dan mendawamkan salawat atasnya dan berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya, kita termasuk umat beliau yang di kemudian hari mendapatkan syafaat darinya sehingga dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa untuk kajian singkat ba'da zuhur tentang makna-makna kehidupan dan kematian dalam literatur tasawuf. Jamaah rahimakumullah, kita sebenarnya terbiasa untuk menafsirkan dan menginterpretasi atas sebuah peristiwa atau perilaku, bahkan ucapan dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jikalah kita melihat semua fenomena tersebut sebagai dua hal. Yang pertama, realitas itu sendiri, artinya memang itu sebuah realita yang pasti terjadi di sekitar kita. Dan yang kedua adalah interpretasi yang kita miliki tentang realitas itu. Jika kita dapat memisahkan antara realitas dan interpretasi, dengan latihan kita akan dapat mengesampingkan interpretasi dan menemukan solusi untuk realitas tadi. Kalau kita tekankan mengenai kehidupan dan kebahagiaan yang memang harus, tentu itu seolah usaha kita untuk mendapatkannya. Tetapi realitasnya juga tidak begitu. Selalu ada kesulitan, selalu ada kebahagiaan bersama kesedihan. Selalu kesulitan berbarengan dengan kemudahan. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan hal tersebut yang Ia firmankan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kemudahan itu, sesungguhnya bersama kesulitan itu juga ada kemudahan. Mungkin selama ini kita menerjemahkannya setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al yusri yusra. Ma'a di situ artinya bersama, bukan setelah. Jadi akan selalu ada kesulitan bersama kemudahan, akan selalu ada kemudahan bersama kesulitan. Ya, itu akan terus berbarengan. Nah, itulah yang kita yakini sebagai bagian dari realitas hidup kita.
Kalau kita mencintai dunia, sah-sah saja menurut pandangan sufi, asalkan mencintai dunia itu kita niatkan bahwasanya jembatan untuk mencintai akhirat. Jadi mencintai dunia merupakan jembatan kita untuk mencintai akhirat. Artinya semakin kita cinta kepada sesuatu yang ada di dunia ini, semakin cinta juga kita kepada akhirat. Misalnya, kita mencintai pekerjaan kita, mencintai barang yang kita miliki. Kita niatkan cinta itu adalah untuk kecintaan akhirat. Artinya kita mendapatkan kebahagiaan atau kebahagiaan yang kita tuju tadi bukan sekedar hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi untuk kebahagiaan akhirat. Kita bersedekah karena memang janji Allah atas sedekah yang kita tunaikan itu akan dilipatkan atau dilipat gandakan gantinya. Kita tidak hanya berharap di dunia saja, artinya kita bersedekah kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan atau mengganti berkali-kali atas sedekah yang telah aku keluarkan. Kemudian Allah gantikan memang dengan yang atau lebih banyak dari yang dia sedekahkan. Kemudian kita bahagia. Artinya kita hanya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, ya. Tetapi seharusnya kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia atau yang ingin kita dapatkan di dunia tadi, kita harap, kita inginkan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di akhirat. Jadi segala sesuatu kalau menurut Imam Ghazali, bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu, bahwasanya niatkan saja kebahagiaan itu, kebahagiaan yang ingin kita dapatkan dunia ini untuk kebahagiaan di akhirat. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi bagaimana amal soleh yang kita lakukan itu kita niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Tentunya kita juga berharap kebahagiaan di dunia. Jamaah rahimakumullah, di dalam kisah yang termuat atau tertulis dalam karya Imam Ghazali, judulnya Kimya'us Sa'adah. Kimya'us Sa'adah itu artinya kimia kebahagiaan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Alchemy of Happiness. Terjemahan dari Kimya'us Sa'adah yang artinya kimia kebahagiaan. Ada sebuah kisah yang menarik, bagaimana dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana seharusnya kita memandang dunia ini. Jadi dikisahkan di situ ada seorang pria di gurun yang sangat haus dan sedang mencari air. Tiba-tiba dia melihat di belakangnya ada seekor singa yang berlari mengejar ke arahnya. Si pria itu tentu sangat takut sekali dan lalu melarikan diri. Tetapi si pria tadi atau laki tadi juga saking kuatnya dia berlari, apapun yang terlihat di depannya atau dalam benaknya dia berpikir, jika di depanku ada lubang, karena di gurun waktu itu, jika di depanku ada lubang, aku akan mencebur atau menjebloskan diriku ke dalam lubang itu sehingga aku selamat dari kejaran singa tadi. Nah, kemudian ternyata benar. Saat dia berlari kencang dan dia akhirnya menemukan lubang di depan atau di hadapannya. Kemudian ternyata itu adalah sebuah sumur
ya. Jadi dia memasuki sumur tadi, ya, langsung melompat ke dalamnya. Tiba-tiba sebuah sumur yang ada di depannya itu, ya, dia menjatuhkan dirinya ke dalam sumur sehingga singa tadi tidak lagi mengejarnya. Saat dia jatuh ke dalam sumur, dia bergelantungan dari sebuah dahan yang ada di dalam sumur tadi. Sambil melihat ke dasar sumur, ada seekor naga yang sedang menganga menunggu kejatuhan jasadnya, menunggu si laki-laki tadi jatuh, sehingga naga atau ular besar tadi siap menyantap tubuh dari laki-laki tersebut. Kemudian saat dia bergelantungan dengan sangat kuat di dahan tadi, ya, karena itu adalah pegangan satu-satunya. Karena kalau pegangan itu jatuh atau dia lepas dari pegangan itu, di bawah sudah menunggu naga atau ular besar yang siap memakannya. Kemudian dia di selang dia bergelantungan tadi, dia melihat ada 2 ekor tikus, satu putih yang satu lagi hitam, yang sedang menggerogoti akar dari dahan tempat dia bergantung. Yang artinya kalau 2 ekor tikus tadi terus menggerogoti akar dari dahan atau ranting tempat dia menggelantung, tentu akan melemahkan kekuatan dari dahan tempat dia bergantung tadi. Nah, oleh karena itu dia mencari solusi lain. Saat dia ingin mencari solusi, tiba-tiba dia melihat sebuah lubang di mana seekor lebah yang memberikan madu murni, ya, sedang lebah-lebah tadi sedang mengeluarkan madunya, dan itu menarik baginya karena dia langsung terpikir madu itu sangat lezat, ya. Jadi dalam bayangannya yang ingin menyantap madu tadi, sehingga dia memabukkan fantasinya, imajinasinya, dia lupa ada seekor ular besar yang sedang menganga di dasar sumur, ada juga 2 ekor tikus yang sedang menggerogoti akar tempat dia bergantung. Tetapi madu dari lebah itu lebih menarik perhatiannya, ya, karena itu akan sangat nikmat jika bisa ia santap. Jika ia bisa mendapatkannya, tentulah manis dari madu itu membuatnya akan merasa senang, ya, dengan madu yang ia akan santap jika dia dapatkan. Jamaah rahimakumullah. Nah, metafora atau simbol-simbol yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Kimyaus Sa'adah tadi itu sama halnya dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau tadi singa yang mengejar itu ditamsilkan sebagai umur kita. Umur kita akan terus mengejar kita dimanapun kita, kapanpun kita, ya. Selama kita masih hidup, kita akan terus berpacu dengan ajal. Kita akan hidup terus berpacu bersama ajal, mana yang duluan. Nah, singa tadi ditamsilkan sebagai ajal kita yang terus mengejar kita. Kemudian 2 ekor tikus tadi ditamsilkan sebagai waktu. Tikus hitam itu mempresentasikan waktu malam, tikus putih mempresentasikan waktu siang.
Jadi representasi siang dan malam ini ada dalam dua tikus itu. Dan siang dan malam ini terus akan menggerogoti kehidupan kita. Jadi artinya kehidupan kita semakin sebentar ya, karena berlalunya waktu. Ditambah umur berarti jatah kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Lalu ular besar yang sedang menganga di dasar sumur itu ditamsilkan sebagai kuburan yang kapanpun siap menerima kita. Liang lahat itu kapanpun ajal menjemput kita, siap menampung kita. Lalu tamsil dari lebah dan madu itulah yang disampaikan oleh Imam Ghazali atau ditamsilkan dalam cerita ini sebagai dunia. Manis sekali. Dunia yang sangat manis, yang manisnya itu membuai kita, bahkan melengahkan kita, bahkan membuat kita menjadi lalai dari apa sebenarnya tujuan kita hidup. Jadi dunia yang manis, dunia yang akan terus memabukkan kita, ya, dunia yang selama kita hidup juga akan terus menggoda kita. Itulah dia ibarat tadi seperti madu yang dianalogikan sebagai madu yang terus. Jadi kita lupa tadi karena cerita lelaki tadi, karena dia melihat madu lalu membayangkan manisnya madu itu, semua hal-hal yang mengejar dia, semua hal-hal yang mengancam dia lupa. Dari singa yang mengejarnya dia lupa. Dari ular yang sedang menganga di dasar sumur itu juga dia lupa. Dari 2 ekor tikus yang menggerogoti dahan itu juga dia lupa. Semuanya dilupakan atau terlupa olehnya karena mengingat ya, padahal dia belum mencicipi, karena mengingat bagaimana manisnya madu tadi, sehingga dia berfantasi dan bermimpi. Begitu juga dunia ini. Dunia ini akan, kalau kita hidup dengan dunia yang selalu dengan mimpi-mimpi, tentu yang namanya orang mimpi itu dia dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan tidur, dan banyak sekali hal yang ingin digapainya, sehingga melupakan hal-hal yang wajib atau tujuan dari hidupnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi cerita yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, bagaimana seharusnya kita memandang dunia ini. Tentu kita juga tidak bisa terus menerus atau memaki dunia, nggak bisa ya, karena kita hidup di sini. Bahkan dan pasti untuk sampai ke akhirat juga kita harus tinggal di dunia ini. Untuk sampai di akhirat kita harus melewati tangga yang namanya dunia ini ya, tidak serta-merta langsung menuju akhirat. Jadi pelajaran utamanya adalah, atau hikmah dari cerita ini, bagaimana kita hidup di dunia ini dengan memikirkan atau fokus juga kepada masalah atau urusan akhirat. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan melupakan akhirat, juga jangan terlena dengan dunia. Tetap bekerja di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Tidak mencaci maki dunia karena kita diturunkan di sini untuk sampai ke akhirat. Jadi memang disinilah tempat kita diuji sebelum kita sampai di akhirat. Beginilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam analogi atau tamsil seorang lelaki dengan beberapa analogi yang mengejar atau berpacu bersama kehidupannya, yang supaya kita tidak lupa dengan tujuan kita dunia untuk mencapai kebahagiaan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, hal ini juga tentu kita harus mengingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hidup dunia ini jangan terlena dengan segala hal yang lebih-lebihan, segala hal yang berlebih-lebihan.
Karena segala yang berlebih-lebihan itulah yang paling dominan untuk melupakan kita ya, dengan Tuhan. Karena satu yang berlebih-lebihan itu juga sebenarnya akan menjadi tabir bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mendapatkan hidup yang berkah, keberkahan yang stabil, keberkahan yang stabil yang selalu diberikan kepada kita dalam hidup ini sehingga kita bisa selamat dunia dan di akhirat. Tentu keberkahanlah yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ridhonya, yang semoga keberkahan itu juga stabil di dalam hidup kita atau yang sampai kepada kita. Jamaah rahimahullah, demikianlah kajian singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum.